Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini mengenai pengetahuan media regensi akan membahas mengenai GLP atau Good Laboratory Practice. Nah, Good Laboratory Practice yang akan dibahas kali ini adalah mengenai K3 lab medik secara keseluruhan. Kenapa? Karena memang GLP mengenai K3 ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas atau mutu dari hasil pemeriksaan lab atau dari lab klinik atau lab medik itu sendiri, gitu ya. Karena memang nanti yang namanya GLP K3 ini nanti bagaimana kesiapan suatu peralatan, bahan, spesimen, metode, gitu ya, mutu dilihat dari K3-nya atau K3 dari dari lab medik ini yang memang cukup menunjang untuk kualitas lab klinik atau lab medik itu sendiri. Karena memang laboratorium, khususnya laboratorium medik itu kan banyak tindakan yang berhubungan dengan spesimen, ya. Apakah spesimen ini berasal dari manusia ataupun bukan dari manusia. Nah, bagi petugas lab yang selalu kontak dengan spesimen ini, maka potensi untuk terinfeksi kuman patogen itu sangat besar, sehingga memang diperlukan GLP atau bagaimana penanganan yang baik, K3 yang baik untuk diberikan atau dipahamkan ke petugas lab medik itu sendiri, ya. Oke, yang pertama adalah pembahasan mengenai petugas atau tim K3 lab, ya. Jadi memang pengamanan lab medik itu tanggung jawab untuk setiap petugas, ya, terutama yang berhubungan langsung dengan proses pengambilan spesimen, gitu. Jadi setiap petugas yang ada di lab medik itu harus paham mengenai K3, ya. Siapa saja biasanya tim fungsional yang bertugas melakukan keamanan lab ini? Yang pertama, kepala lab, dia sebagai penanggung jawabnya. Kemudian dalam pelaksananya kepala lab ini dia harus menunjuk seseorang petugas untuk membentuk tim K3, gitu ya. Jadi tim K3 ini nanti fungsinya untuk merencanakan, memantau pelaksanaan K3 yang ada di lab medik tersebut, gitu ya. Jadi kita lihat cakupannya, gitu ya. Cakupan dari tugas atau tugas dan memang kewajiban dari petugas tim K3 lab medik. Yang pertama adalah melakukan pemeriksaan dan pengarahan secara berkala terhadap metode prosedur pelaksanaan ataupun bagaimana pengontrolan terhadap bahan habis pakai, peralatan kerja, termasuk sampai ke kegiatan penelitian. Kemudian yang kedua, petugas atau tim K3 itu memastikan semua petugas lab itu harus paham dan menghindari bahaya infeksi, gitu ya. Kemudian melakukan penyelidikan semua kecelakaan, misalnya terjadinya kebocoran atau misalnya bahan-bahan yang bersifat infeksi, gitu ya, atau ada bahan kimia yang bersifat toksik atau eksplosif, itu juga harus harus diawasi, diselidiki, gitu. Kemudian melakukan pengawasan dan memastikan semua tindakan dekontaminasi yang telah dilakukan jika ada tumpahan, seperti itu. Jadi memang kalau terjadi tumpahan harus diperhatikan bahwa tumpahan tersebut itu tidak menginfeksi dan memang sudah didekontaminasi, gitu. Memastikan bahwa tindakan disinfeksi yang telah dilakukan terhadap peralatan lab yang akan diservis atau diperbaiki. Kemudian ada menyediakan ada pustaka atau rujukan K3 yang mengenai metode, petunjuk teknis, penggunaan alat itu harus ada, ya. Ada jadwal pemeliharaan kesehatan bagi petugas lab, memantau petugas lab yang sakit atau absen, gitu ya, karena memang ada hubungannya dengan kegiatan atau pekerjaan di lab. Memastikan bahwa bahan bekas pakai dan limbah infektif itu dibuang secara aman, mengembangkan sistem pencatatan administrasi, ya, tanda terima alat, bahan, pencatatan perjalanan dan lainnya, gitu ya. Kemudian memberitahu kepala lab mengenai adanya mikroorganisme yang harus dilaporkan kepada pejabat, gitu ya. Membuat sistem panggil untuk keadaan darurat,
membuat rencana, melaksanakan pelatihan K3 gitu ya, mencatat karena memang biasanya harus ada update ilmu ya untuk K3 juga, khawatirnya ada keterbaruan ilmu yang harus dimiliki oleh setiap tim petugas gitu. Mencatat secara rinci setiap kecelakaan kerja. Nah, kemudian kesehatan petugas lab. Nah, ini untuk menjamin kesehatan biasanya memang petugas lab itu ada beberapa apa namanya itu tindakan yang harus dilakukan. Misalnya ada pemeriksaan fototoraks ya. Jadi ada pemeriksaan cek lab atau mungkin bisa general check up juga bisa gitu ya. Kalau misalnya memang ada aturannya diperbolehkan untuk general check up atau misalnya ya khusus untuk penyakit-penyakit yang menular seperti tuberkulosis itu juga harus diperiksa. Kemudian pemberian imunisasi atau vaksin, ya seperti vaksin hepatitis B, rubella, ya itu rubella itu untuk wanita yang usia reproduksi, kalau hepatitis B untuk semua petugasnya. Atau juga pada ibu hamil itu harus ada vaksin seperti toksoplasma, rubella, ya herpes virus. Kemudian harus ada perlindungan terhadap sinar UV, gitu ya. Pemantauan kesehatan juga itu harus perlu dilakukan ya oleh apa namanya itu petugas lab sendiri. Nah, ini beberapa pengamanan dan keadaan darurat yang harus tersedia seperti sistem tanda bahaya, evakuasi biasanya berupa jalur evakuasi ya gitu. P3K, alat komunikasi darurat, sistem informasi, gitu. Ini yang berhubungan dengan keadaan darurat seperti masker, kemudian APAR itu juga harus ada ya. Terutama kayak nomor ambulan, pemadam kebakaran itu harus ditempel biasanya di tempat yang memang yang cukup mudah dibaca atau dijangkau. Kemudian ada beberapa tindakan pencegahan yang harus dilalui. Terutama adalah bagaimana cara mencegah penyebaran bahan infeksi. Itu harus diapakan? Berarti kan harus ada tekniknya. Ya misalnya harus mulai mendisiplinkan petugasnya, yang misalnya dengan cara membaca SOP prosedur atau memahami prosedur tata laksana pengerjaan pemeriksaan seperti itu ya. Ada alat-alat yang digunakan, alat standar seperti apa yang harus digunakan. Gitu. Kemudian mencegah bahan infeksi tertular atau terkena kulit. Gitu. Hal apa saja misalnya yang bisa dilakukan, misalnya harus setelah pemeriksaan atau sebelum pemeriksaan harus rutin cuci tangan dengan sabun atau desinfektan. Tidak boleh merokok atau mengkonsumsi makanan atau meminum minuman di lab. Tidak boleh memakai kosmetik dalam keadaan lab. Jadi memakai kosmetiknya dari rumah saja gitu. Jadi tidak boleh pada saat berada di lab atau pada saat bekerja di lab. Itu tidak boleh. Kemudian ada alat pelindung mata ya seperti Google Glass gitu, supaya menghindari percikan bahan infeksi saat bekerja. Mencegah infeksi menular tusukan itu hati-hati ya. Jadi memang penggunaan jarum suntik gitu ya, pipet plaster atau kaca pecahan kata objek juga ini harus hati-hati. Intinya adalah pemahaman dari setiap petugas labnya. Menggunakan pipet atau alat bantu pipet ya. Jadi pada saat penggunaan pipet tidak boleh dengan mulut. Jadi pakai alat bantunya seperti ball pipet gitu ya, seterusnya. Harus disinfeksi meja kerja gitu ya. Selalu kemudian bagaimana penggunaan pipet ukur gitu ya. Harus tahu aturannya seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara menggunakan sentrifugasi atau centrifuge atau alat pemusing. Nah biasanya kan itu harus ada ditempel cara kerjanya, cara pakainya seperti apa. Itu kan nanti untuk memudahkan alat petugas untuk yang baru atau misalnya khawatirnya lupa seperti itu ya. Menggunakan alat homogenasi, alat pengguncang, alat sonikasi. Ya ini ada juga aturan-aturannya gitu. Alat sonikasi kan berarti kan ada ini, alat sonikasi ini untuk memecah sel dari tumbuhan tapi menyebabkan kebisingan. Itu biasanya alat sonikasi ini disimpan di ruang-ruangan khusus gitu yang memang memakai peredam suara. Menggunakan lemari pendingin atau lemari pembeku gitu ya. Itu kalau misalnya ada ya harus rutin dibersihkan gitu ya, harus ada tugas atau piket membersihkan refrigerator atau memang ada petugas yang khusus gitu. Membuang ampul atau tabung botol pada hal yang pecah gitu, jadi jangan sampai biarkan berserakan seperti itu.
Kemudian membuka ampul bahan infeksi yang diliofilisasi ini harus hati-hati ya. Jadi pada saat membuka ampul itu jangan sampai bertebaran, apalagi kena muka kita gitu. Jadi memang harus benar-benar artinya dibuka si ampulnya itu memang harus di sebuah kabinet ya, khusus untuk kayak lemari khusus untuk membuka ampul gitu ya, seperti itu. Jadi ada dianjurkan untuk mengikuti petunjuk membuka ampul. Harus dekontaminasi dulu, beri tanda pada bagian ampul. Lepaskan bagian atas ampul perlahan. Jika sumbat masih ada di atas, lepaskan dengan forceps steril dan seterusnya ini. Ini penggunaan disinfektan untuk sterilisasi dan dekontaminasi. Disinfektan secara kimia atau dengan bahan kimia juga ada ya, seperti natrium hipoklorit ya, gitu kan. Ada formaldehid, kemudian fenol atau asam karbon, ada iodium, ada alkohol juga. Nah, kemudian ada glutaraldehid. Nah, untuk sterilisasi alat terutama ya itu menggunakan autoclave, di mana autoclave ini suhu sterilisasinya 121 derajat selama 30 menit ya. Itu wajib ada sebenarnya untuk alat sterilisasi basah ini. Kemudian ada sterilisasi kering pun ada, itu dengan oven ya, dimana itu suhu yang digunakannya itu 150 sampai 170, jadi lebih tinggi dibanding dengan autoclave atau sterilisasi basah. Ada juga sterilisasi cara gas dengan menggunakan etilen oksida ya, ini ada fungsinya ya, seperti itu. Ada filtrasi, sterilisasi cara penyaringan biasanya untuk memfiltrasi serum atau plasma ya, darah. Sterilisasi dengan UV juga bisa ya, cuman memang ini hati-hati efeknya, jadi memang harus menggunakan kacamata hitam dan memang tidak boleh terpapar ke kulit karena nanti akan menyebabkan radiasi, misalnya ada kelainan seperti gatal-gatal ya, banyak efeknya. Kemudian dekontaminasi ini membersihkan ya, menggunakan desinfektan cair atau dengan fumigasi gitu. Kalau fumigasi biasanya dengan desinfektan gas ya, salah satunya adalah gas formaldehid. Ini ada beberapa tindakan khusus terhadap darah dan cairan tubuh gitu ya. Jadi biasanya memang untuk tindakan khusus ya dilakukan oleh petugas lab yang boleh melakukan pengambilan darahnya. Jadi khusus juga untuk petugasnya, harus menggunakan sarung tangan ya dan lainnya. Membuka tabung spesimen dan mengambil sampel harus menggunakan sarung tangan. Buka tabung spesimen dalam kabinet keamanan biologis itu harus ada. Untuk mencegah percikan, buka sumbatan tabung dengan dililit kain kasa terlebih dahulu. Kemudian kaca dan benda tajam ini kalau misalnya terjadi ada pecahan maka alat-alat tersebut memang itu harus dihindari ya, dengan harus menghindari penggunaan kaca dan benda tajam. Cukup misalnya bahan-bahan yang terbuat dari plastik pun itu sudah banyak. Kemudian ada peralatan otomatis ya, ini harus ada alat penutup, kain penutup ya, kalau misalnya besoknya tidak digunakan, misalnya mau pulang, cabut dulu kabelnya atau colokannya, kemudian ditutup dengan kain gitu ya, supaya terhindar dari debu. Nah ini ada beberapa peralatan lab, bahaya dan cara mengatasinya. Contoh ini ada alat jarum semprit. Ini bahaya yang bisa ditimbulkan oleh penggunaan, kalau misalnya terjadi kesalahan penggunaan, misalnya terjadinya tusukan, kemudian munculnya aerosol atau tumpahan. Ya, ini bagaimana cara mengatasinya? Gunakan jarum semprit dengan sistem pengunci ya, untuk mencegah terlepasnya jarum dari sempritnya. Kemudian misalnya sentrifugasi atau alat pemising, misalnya muncul aerosol gitu ya, ini untuk percikan, tabung pecah, maka cara mengatasinya adalah
Matikan mesin, kalau terjadi pecahan tabung, kemudian matikan mesin, jangan dibuka 30 menit. Jika tabung pecah setelah mesin berhenti, sentrifuge harus ditutup kembali, dan seterusnya. Misalnya ada alat hemodinasi, ada seker, dan lainnya. Gitu ya. Ini cara-cara mengatasinya seperti itu. Ya. Oke, nah pengolahan spesimen ya, pengolahan spesimen ini bahwa pertama penerimaan spesimen itu harus menggunakan wadah yang sudah didesinfeksi, yang sudah diotoplah. Ya. Wadah itu harus terbuat dari bahan yang tidak pecah, diberi label wadahnya gitu ya. Seperti itu. Kemudian ini ada petugas penerima spesimen. Ini bagaimana aturan untuk petugas penerima spesimen ini. Jadi ya semua petugas itu harus menganggap bahwa spesimen itu infeksius. Jadi perlu ditangani dengan hati-hati ya. Kalau misalnya mau merekatkan label itu tidak boleh dengan ludah ya, khawatirnya ada infeksi. Ya. Kemudian tadi vaksin sudah ini nanti bisa dibaca aja sisanya. Jadi tata ruang juga ini nanti bisa boleh dibaca ya. Ini untuk penanganan limbah, nah ini harus diperhatikan bahwa memang limbah itu kan macam-macam, ada limbah buangan dan berbahaya dan beracun ya, ada limbah infektif, infeksius seperti ya, ada limbah radioaktif dan ada limbah umum. Nah, ini bagaimana cara melakukan penanganan limbah ya? Biasanya memang untuk limbah itu kan ada pembuangannya yang memang formal gitu ya. Misalnya untuk limbah-limbah yang memang infeksius, biasanya ada yang penanggulangannya. Itu ada yang khusus menanggulanginya dan memang dibuang itu bukan ke tempat sembarangan. Nah itu paling itu saja, nanti sisanya silakan dibaca ini ya mengenai bagaimana penanganan limbah dan seterusnya. Dan ini ada kode-kode warna untuk kantong limbah klinis ya. Oke. Satu lagi kemudian ada pengolahan limbah. Jadi limbah itu bisa teknik pengolahan limbah itu ada dengan reduksi oksidasi, ada dengan koagulasi pengendapan menggunakan senyawa-senyawa kimia gitu, ataupun dengan penukar ion. Biasanya masih juga menggunakan senyawa kimia. Gitu. Oke, paling itu saja untuk bab GLP ini. Jadi memang good laboratory practice ini memang perlu dimiliki gitu ya. Jadi pelatihan mengenai penanganan K3 di lab medik itu sangat penting. Gunanya memang nanti tujuannya untuk peningkatan kualitas lab medik itu sendiri ya, seperti itu. Oke, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.